Ini soal mekanisme pemilihan siswa, Pak Menteri. Ini jangan sampai kemudian tidak dilakukan secara transparan dan objektif. Gitu. Tentu saya kira cita-cita besar bangsa ini harus berangkat dari seorang pemimpin yang punya gagasan dan juga pemikiran yang besar. Gitu. Saya secara pribadi mewakili kawan-kawan PAN bersyukur karena Bapak Presiden selaku pemimpin kita memilih Kemensos menjadi salah satu perangkat besar untuk menuju cita-cita besar yang insya Allah akan kita realisasi terkait dengan sekolah rakyat. Kalau soal Pak Menteri tentu kita tidak ragukan lagi bagaimana kerja-kerja beliau di lapangan, bagaimana kedekatan beliau dengan masyarakat, bagaimana kecintaan beliau terhadap rakyat-rakyat miskin. Tentu kami berharap ujungnya Pak Menteri, anak-anak kita yang masuk dalam kelompok rentan miskin ini tidak hanya sekedar tersenyum, tapi juga bisa menari. Karena senyum saja saya kira tidak cukup. Tapi kalau anak-anak miskin kita sudah menari, berarti kan kebahagiaannya sudah di atas rata-rata gitu. Tidak ada hal yang paling membahagiakan di saat kita melihat senyuman dan tarian anak-anak kita dari kelompok rentan atau miskin. Gitu. Kami tidak fokus pada soal anggaran karena kami yakin Kemensos sudah menghitung secara baik, ya, simultan, linier dengan kebutuhan yang ada di lapangan gitu. Namun Pak Menteri kami hanya sekedar menitipkan saja karena berdasarkan laporan ICW ini Pak, ini sektor pendidikan termasuk 5 yang rawan korupsi. 5 poin yang paling rawan terjadinya korupsi. Bukan Kemensosnya, kita bicara oknum-oknumnya. Karena ini proyek besar Pak, cita-cita besar. Nah, tadi Pak Presiden berhasil membuat saya dan mungkin sebagian dari atau semua teman-teman Komisi 8 di ruang ini bertabur air mata tadi Pak menonton pidato beliau itu luar biasa Pak. Saya karena di hadapan Pak Menteri aja saya tahan-tahan air mata saya gitu Pak. Karena kan ya namanya kita, ya kan gitu. Kita ya bukan. Kita ini kan Gus Ipul Institute. Kader beliau kira-kira begitu. Jadi ya kita kalau di depan guru ya harus tahan-tahan sedikit lah gitu. Jadi kembali ke soal tadi yang apa yang ingin kami titipkan dari fraksi PAN Pak. Ini soal mekanisme pemilihan siswa Pak Menteri. Ini jangan sampai kemudian tidak dilakukan secara transparan dan objektif. Gitu. Kita berharap DTSE ini atau dulu namanya DTKS ini bisa menjadi rujukan utama dalam rangka pemilihan perekrutan anak-anak miskin untuk masuk di sekolah rakyat itu sendiri. Nah, kita berharap ada keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah, gitu kan, satuan pendidikan, agar tidak ada terjadi penyimpangan atau praktek nepotisme. Ini mohon maaf, jangan sampai nanti mohon maaf sekali, tiba-tiba ada anaknya kepala desa, tiba-tiba ada anaknya Pak Lurah, ya karena ini soal gratis, ya kan, backup sepenuhnya oleh pemerintah negara, semua memanfaatkan gitu. Padahal ini kan jumlahnya hanya sedikit Pak. Nah, nanti anak-anak kita yang tadinya harusnya menari tersenyum, ya malah tidak ada reaksi apa-apa gitu. Kita berharap juga ada komite pengawas independen Pak yang dibentuk oleh masyarakat, kira-kira seperti itu. Agar sekolah rakyat ini bisa betul-betul menjadi proyek yang baik, yang optimal dan sesuai dengan cita-cita kita. Yang kedua Pak Menteri, izin pimpinan, ini perlu diantisipasi juga Pak, jangan sampai terjadi diskriminasi dan segregasi pendidikan Pak. Ada semacam dikotomi kira-kira seperti itu Pak. Bahwa sekolah rakyat ini sekolahnya untuk orang-orang miskin. Nah bagaimana dengan SD negeri? Yang kemudian nanti seolah-olah secara stratifikasi, strata, di atasnya sekolah rakyat. Nah, saya tidak tahu apakah sekolah rakyat ini memang betul-betul sudah diputuskan atau memang masih mungkin diganti misalnya sekolah harapan misalnya begitu Pak. Sekolah harapan bangsa atau sekolah Indonesia terdepan. Sehingga tidak ada terjadi kesenjangan sosial, ya kan, apalagi kalau nanti kemudian sekolah rakyat ini berdampingan dengan sekolah-sekolah negeri Pak, apalagi sekolah-sekolah swasta. Nah ini juga berbahaya juga, perlu juga kita pertimbangkan Pak, kira-kira begitu. Kalau soal nama tadi,